Halo Fortunas, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Mei. Ya, ada apa sih di kalender bulan Mei ini? Gak kalah dengan April yang kita udah lewatin gerhana matahari ya. Karena di bulan Mei ini ada gerhana bulan di Scorpio. Dan gak hanya itu, Jupiter masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Ada Pluto juga yang retrograde di Aquarius. Dan juga Merkuri yang direct, oke? Nah kita lihat semua dampaknya apa buat semua zodiak ya. Tapi gue saranin gak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian, ya. Sehingga ini kan general reading ya, gitu loh. Jadi kalau kalian bisa melihat dari ketiga-tiganya, kalian bisa melihat situasi kalian masing-masing yang sangat berbeda satu sama lainnya, oke? Nah, cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan whatever itu ya, whatever sign-nya ya, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian, jadi dicekin aja ya. Hai Jen, giliran kalian ya di bulan Mei ini energinya kayak gimana sih? Apa sih yang terjadi pada Gemini? Di bulan Mei Gemini 2023 yang paling seru sih tanggal 17 itu Jupiter square Pluto. Gemini. Cakep. Iya. Terang lah. Energi kalian Death. Tema kalian di bulan ini The Empress. Goal kalian kunci goal kalian Judgment. Nggak ngerti deh gue. Obstacles atau rintangan kalian yang kalian harus bisa lampaui di bulan Mei ini. The Tower. Pencapaian kalian The Hangman. Apa yang kalian harus hindari? The High Priestess. Wow. Oke. Apa yang kalian harus syukuri? The Devil. Dimana kalian akan mendapatkan support. The Moon. Saran untuk Gemini, Justice. Under the Deck, alam bawah sadar kalian, Strength. Alright, gue mulai dari sebelum gue mulai, jadi gue minta kalian memaklumi dengan presentasi dari video ini ya, persiapannya jauh lebih heboh dibanding bacanya. Dengan segala keterbatasan gue inilah, oke? Anyway, alam bawah sadar kalian Strength ini energinya Leo. Buat Gemini, ini tentang mindset dan komunikasi kalian ya, intelektual juga ya. Kalian diminta untuk tidak ragu-ragu, untuk punya kepercayaan diri, menyampaikan atau tampil ya, melakukan
apa yang emang kalian yakini itu, ya, sampaikan, disampaikan aja gitu. Dan tanggal 20 itu Mars di Leo ya. Mars di Leo meninggalkan Cancer. Jadi karena secara general Mars masuk ke Leo itu energinya untuk kita semua secara kolektif ya. Energi itu kita punya ke-trigger atau kita punya motivasi untuk melakukan berdasarkan apapun itu hasrat kita, yang istilahnya mau dibilang egois lah, mau dibilang selfish sama egois sama ya. Ya itu dah, dia bilang egois pokoknya nggak peduli deh, goal oriented lah pokoknya gitu, determinasi yang tinggi, go for it gitu. Nah, energi kalian saat ini ya, kalian sedang masa transisi. Kalian sedang masa transisi dalam arti di sini kalian sedang meninggalkan energi-energi lama yang tidak sejalan dengan kalian. Kalian lagi masa transformasi lebih tepatnya. Nah, itu energinya Scorpio. Energi Scorpio dan gerhana bulan di Scorpio tanggal 7 tanggal 5 ini tanggal 5 ya. Gerhana bulan di Scorpio buat Gemini itu di keseharian, di kebiasaan lama ya, di bagaimana kalian melayani orang lain mungkin ya, bagaimana kalian mengatur waktu kalian ya. Tuh, jadi kalian harus jadi bukan kalian harus, maksudnya nggak ada yang namanya harus ya. Jadi kalau kalian bisa menggunakan energi semesta ini ya, dengan energi yang gerhana bulan itu dampaknya sampai 6 bulan sampai ketemu lagi gerhana. Jadi release, cleansing, let it go, dalam arti menerima apapun yang ada, situasinya, kondisinya bagaimanapun itu ya, bahkan termasuk melepaskan harapan karena emang itu perlu ya. Di sini melepaskan atau letting go itu, merelakan apapun itu beda-beda ya. Enggak ya, namanya proses itu juga berkelanjutan. Jadi energi gerhana itu mendukung kalian untuk melepaskan apapun itu, kebiasaan-kebiasaan lama kalian sama 6 bulan. Setiap orang beda. Anyway, tema kalian di bulan Mei ini adalah The Empress. Oh, untuk yang ulang tahun di akhir Mei ya, selamat ulang tahun. Dan di saat gue bikin ini konten, ini hari Idul Fitri, hari Raya Idul Fitri yang kedua. Jadi selamat Lebaran, maaf lahir dan batin ya bagi yang merayakan. Anyway, kalian dapat di Empress, tema kalian di bulan Mei ini Venus, energi Venus. Venus ya ada di kalian sekarang, tapi nanti dia masuk ke Cancer tanggal 7 dia masuk ke Cancer, artinya money untuk Gemini ya. Money, something that is valuable for you, sesuatu yang bernilai, berharga buat kalian ya. Adanya kalian udah siap menerima apapun itu yang sifatnya berharga, yang akan bernilai, atau pekerjaan, atau project, atau keluarga, atau rumah, whatever yang menurut kalian itu value, punya value ya. Begitu masuk ke Cancer tadi. Oke. Sekarang kalian lagi membangun ya citra diri kalian sendiri ya, yang berbeda mungkin ya. Kalian lagi masa transformasi soalnya.
Lalu goal kalian, kenapa judgment ya? Kenapa judgment ya? Ini energinya Pluto. Pluto di Aquarius. Penilaian atau sidang. Pluto di Aquarius. Buat Gemini ada di mana? Ini. Terus travel tentang menghadapi perbedaan, tentang sesuatu yang asing, ya, tentang sesuatu yang asing, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, juga filosofi atau hukum. Pluto di sana sampai lama loh buat Gemini ya. Jadi Pluto itu kan planet transformasi itu sendiri ya. Ini kalau berdasarkan gambarnya sidang trompet sangkakala. Sidang akhir lah gitu ya. Kalian kalau ingin berubah gitu, kalau kalian ingin transformasi untuk menembus batas-batas kalian sendiri, melampaui batas-batas kalian sendiri, ingat apa yang kalian harus lampaui. Ada sidang di situ. Apa yang dipertanyakan? Oke. Dan wow, itu kunci dari goal kalian ya di bulan Mei. The Tower, obstacle-nya, rintangan yang kalian harus lampaui itu adalah tindakan kalian apa? The Tower. Ini energi Mars di Cancer bersama dengan Venus di Cancer. Tindakan kalian apa? Untuk nilai-nilai atau bagaimana kalian menilai, untuk apa yang berharga atau bernilai buat kalian. Tindakan kalian apa? Ini sifatnya ngagetin. The Tower itu sifatnya ngagetin ya, mendadak. Tiba-tiba Mars di Cancer itu tanggal berapa sih? Kok Mars di Cancer? Mars salah, Mars. Sorry salah. Kok kenapa Cancer ya? Mars di Leo. Udah gue sebutin kan tadi ya, Mars di Leo bukan di Cancer. Di Leo buat tim ini itu ada di strength. Sampaikan, lakukan, tampil. Tindakan kalian apa? Komunikasikan mungkin ya. Sampaikan. Mindset kalian ya. Karena Leo ada di rumah ketiga buat kalian. Tentang mindset, intelektual, komunikasi, local travel ya. Dan kartu kelima, pencapaian kalian adalah The Hangman. Ngelarin yang belum kelar.
The Hangman, ketergantungan, delay, ngelarin yang delay. The Hangman, ini energi Pisces. Buat Gemini, ini ada di karir, status, visi jangka panjang kalian. Kalau kalian merasa karir kalian selama ini ke delay, ya karena kalian masih harus mengungkapkan, melakukan sesuatu yang kalian belum lakukan. Karena di sini kan kartu 4 tadi ya, rintangan yang kalian harus hadapi untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mendapatkan karir atau visi jangka panjang kalian sendiri. Dan itu kaitannya dengan sidang tadi. Oke. Wow. Penilaian kalian sendiri mungkin ya di sini, judgement tadi. Dan keenam, kartu keenam ya, apa yang kalian harus hindari? The High Priestess. Ini bisa energi ya Cancer, bisa energi ya Pisces. Mencermati dalam diam. Ya, kalian mencoba udah mungkin kalian udah saatnya kalian hindari itu untuk diam. Saatnya kalian ungkapkan sih. Kalau itu emang energinya Cancer ya, itu ya tentang nilai-nilai atau tentang apapun yang bernilai buat kalian, atau tentang bagaimana kalian menilai opini-opini kalian ya, sebaiknya jangan dipendem tapi diungkapin. Kalau itu energi Pisces pun juga tentang visi ke depan kalian ya, ungkapin, atau karir kalian. Lagi-lagi ini general reading, jadi kalau kalian butuh personal reading ya, setiap orang kan berbeda. Itu di box description di bawah ya, itu ada nomor gua, kalian tinggal WA aja. Oke. Dan kartu ke-7 adalah apa yang kalian syukuri. The Devil. The Devil bisa kadang-kadang jadi baik. Kalian harus syukurin ya The Devil itu sendiri. Entah itu kecemasan kalian, mungkin ketakutan kalian, intuisi kalian sendiri ya. Kadang-kadang memang intuisi kita tuh menjebak, hanya nakut-nakutin doang gitu. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Karena apa yang jadi gini, kalau menurut gue ya, intuisi kita itu kita dapatkan dari yang namanya genetik, leluhur, yang tertanam dalam DNA kita, genetik kita ya. Semua pengalaman-pengalaman beliau leluhur itu terekam di sini di DNA kita ya. Jadi kita sadari atau enggak, biasanya tidak kita sadarin itu dia akan berbicara melindungi kita. Tapi leluhur kita itu gitu ya, leluhur kita itu ngadapin zaman yang berbeda gitu. Bukan zamannya kita. Tetap kita harus punya akal, harus gunakan akal kita sesuai. Jangan sampai kita terjebak oleh intuisi kita sendiri. Nah, kali ini kecemasan kita, karena ini adalah kecemasan ya. Kecemasan, ketakutan, termasuk tradisi. Itu kita harus embrace gitu. Kadang kita harus syukurin. Jadi nggak selalu yang namanya mutlak sesuatu itu benar atau salah sih. Gitu. Bukan masalah benar atau salah, baik atau buruk. Jadi
Ada yang bilang buruk itu, oh ternyata buruk itu kita harus syukurin. The devil. Ini energi Capricorn by the way. Energi Capricorn buat Gemini itu adalah berbagi. Bagaimana kalian berbagi? Entah itu sifatnya materi, finansial, ya, properti, seks, intimacy, cult. Cult itu maksudnya mistis. Jadi apapun, lagi-lagi ini general ya. Apapun yang kalian rasakan itu valid. Bagaimana kita menerimanya? It doesn't matter. Bukan masalah itu baik atau buruk. Bisa nggak kita menerimanya? Sesuatu itu adalah bagian dari diri kita. Karena yang tadinya itu keburukan atau kekurangan kita bisa jadi kelebihan kita. Di saat kita bisa menerimanya. Yang mana yang tadi kelebihan bisa jadi bumerang buat kita, kan gitu. Lalu kartu ke-8, di mana kalian akan mendapatkan support. The Moon. Ini emosional, sisi emosional kalian sendiri ya. Kalian diminta untuk mendengarkan emosi kalian sendiri, rasa kalian sendiri. Tapi ini juga energinya Pisces atau Cancer. Secara tarot ini energinya Pisces, secara astrologi ini energinya Cancer. Ini ada kaitan juga dengan, kalau untuk kaitannya dengan Cancer, ini kaitannya juga dengan materi buat kalian, atau value, atau nilai. Bagaimana kalian menilai itu berdasarkan emosional kalian mungkin ya. Kalau ini gue terjemahkan sebagai energi Pisces. Pisces itu ada Saturn ya. Di Pisces itu ada Saturn, juga ada Neptune. Visi impian kalian ke depannya, bagaimana kalian ingin merasa fulfilled, terpenuhi ya. Dan grounded, dan membumi. Itu urusan apa? Pisces. Pisces buat Gemini itu di karir dan visi jangka panjang, right? Ya mungkin kalian harus kontak Pisces atau Cancer, karena di situ kalian dapat support. Saran buat kalian, justice, sidang lagi, pengadilan, keharmonisan, keseimbangan, balance, keadilan. Ini energi Libra, energi Libra. Buat Gemini itu ada di anak-anak, ya. Ada di hobi kalian, passion kalian, romance, love affairs, ya. Hobi kalian atau anak-anak atau masa kecil kalian. Keharmonisan dalam diri kalian sendiri yang jelas ya, untuk menciptakan itu semua, keseimbangan di dalam diri kalian. Alright, sekarang kartu terakhir dari Lenormand ya. Satu kartu aja untuk Gemini di bulan Mei 2023. Fokus Gemini bulan Mei 2023. Satu kartu aja. Cross ini beban yang kalian harus pikul, karena tidak ada lagi yang bisa memikul, karena tidak ada lagi tidak ada orang lain yang mau atau bisa memikul beban kalian, yang kalian harus yang ini fokus kalian di bulan Mei. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa like, comment, and share.